Ibu, saya Muhammad Arifin Ilham, mahasiswa dari Institut Syekh Abdul Aziz Hasan, dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai peran guru dalam meningkatkan hak peserta didiknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Baik Bu, bagaimana peran Ibu dalam membentuk dan meningkatkan akhlak peserta didik? Oke, kalau peran guru sebagai pendidik untuk meningkatkan moral atau akhlak di lingkungan sekolah itu, yang pertama itu peran guru itu sangat penting ya, karena guru itu merupakan model atau figur yang sangat ditiru atau digugu oleh murid. Contohnya setiap hari ini kita bisa melalui tentang perilaku guru. Perilaku guru ini misalnya kalau sikap guru di sekolah itu tidak baik, maka muridnya otomatis akan mengikut. Jadi kalau bisa guru itu memberikan teladan yang baik bagi murid sehingga murid itu bisa ikut sikap atau perilaku guru yang baik. Kemudian guru itu bisa menciptakan lingkungan yang sangat positif atau menyenangkan sehingga murid itu bisa lebih kreatif, kemudian lebih nyaman waktu mengikuti pembelajaran. Berarti peran guru sangat penting lah ya Bu untuk meningkatkan akhlak peserta didiknya ya Bu. Lanjut pertanyaan yang kedua, Ibu, strategi apa saja yang Ibu gunakan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik? Biasanya kalau strategi yang guru lakukan untuk meningkatkan moral atau akhlak di lingkungan sekolah itu yang pertama memberikan perilaku langsung atau contoh langsung kepada murid, kemudian melibatkan murid untuk ikut dalam kegiatan, misalnya kegiatan sosial atau kegiatan agama. Kalau di sekolah kami itu ada praktek sholat duha setiap hari. Kemudian ada gerakan membaca itu setiap kelas itu ada, kami buat kode baca. Atau setiap pagi itu ada aksi yang bermanfaat untuk murid, kayak misalnya nyanyi, kemudian senam, itu kami melibatkan murid-murid. Yang kedua, menyisipkan kisah-kisah inspiratif kepada murid waktu pembelajaran yang sifatnya itu contoh yang baik untuk murid. Terus Bu, dalam meningkatkan akhlak ini kan Bu, ada beberapa tantangan yang harus Ibu hadapi. Ya. Tantangan apa aja itu? Kalau tantangan yang dihadapi pada umumnya itu adalah karena ada perkembangan teknologi ya. Teknologi itu seperti penggunaan HP. Ini sangat berpengaruh sama murid, karena pengaruh HP itu banyaknya itu sangat murid itu karena ini adanya game-game itu juga bisa mempengaruhi akhlak atau moral dari siswa. Karena anak ini sebagian besar kan lingkungannya kan kalau saat ini kan banyak yang menggunakan gadget ya. Ini juga salah satu tantangan. Yang kedua, keterbatasan ini waktu pembelajaran di sekolah itu sangat terbatas sehingga anak ini lebih ke rumah ya kan. Kalau di rumah itu kalau misalnya kurangnya perhatian dari orang tua, ini bisa juga mempengaruhi tantangan atau kendala yang kami hadapi untuk pengendalian akhlak di murid tersebut. Yang ketiga adalah pelatihan bagi guru-guru untuk pengembangan atau peningkatan akhlak ini sangat minim. Biasanya itu kami hanya dari WhatsApp atau dari webinar yang dikembangkan di kementerian, tapi kalau untuk pelatihan secara umum itu jarang sekali dilakukan. Berarti cukup banyak yang tantangan yang harus dihadapi guru dalam hal ini kan? Ya, memang perlu ditindaklanjutin supaya lebih ada perhatian dari pemerintah untuk ini. Yang keempat Bu, bagaimana respon peserta didik terhadap pendekatan pembinaan akhlak yang Ibu terapkan? Soalnya sangat positif sebagian besar ke murid, karena dengan pembinaan moral ini bisa meningkatkan perilaku yang baik di murid. Tapi memang sebagian murid ini ada yang belum merespon dengan baik ya. Ini juga dilakukan karena kendala guru kurang memberikan pendekatan ke murid. Jadi murid ini kurang merespon dengan benar
karena tadi pendekatan guru yang dilakukan guru itu kurang ke murid, kemudian metode yang dilakukan guru juga sangat belum relevan lah, belum relevan ke murid. Terus penciptaan suasana atau lingkungan yang menyenangkan ini guru ini banyak yang belum tahu. Jadi sebagian besar itu adalah tantangan atau respon yang dihadapi oleh kami di sekolah. Berarti dari tren-tren ini Bu, peran guru itu sangat besar lah ya dalam meningkatkan peserta didiknya. Terutama pun untuk orang tua murid juga Bu harus apa juga ya kan berperan juga dalam hal itu. Baik teman-teman, terima kasih